Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakabening Wali Wahyasti dengan NRP 501723109. Pada video kali ini saya akan presentasi EAS tentang matkul eksplorasi seismik pasif. Pertama, bab 1 yaitu pendahuluan dan dasar-dasar seismik pasif. Definisi seismik pasif. Seismik pasif adalah metode seismik yang memanfaatkan gelombang seismik yang terjadi secara alami atau tidak terkontrol, seperti gempa bumi, tremor vulkanik, mikrotremor, atau noise lingkungan. Jadi, seismik pasif ini tidak menggunakan sumber buatan, dan sensor hanya merekam energi yang sudah tersedia di lingkungan. Untuk konsep matematisnya, gelombang seismik pasif itu ada fungsi U di mana dipengaruhi oleh X dan T itu sama dengan integral dari fungsi G dikali fungsi F diintegralkan terhadap S. Untuk perbedaan seismik pasif dan seismik aktif. Pertama, seismik pasif itu mengandalkan energi yang tidak dapat dikontrol, durasi perekamannya lebih lama, lalu bergantung pada sumber alami. Sedangkan seismik aktif menggunakan sumber buatan, bisa hammer, dynamite, atau vibroseis. Lalu yang kedua, kontrol penuh terhadap energi. Yang ketiga, resolusinya itu tinggi. Untuk sumber gelombang pasif, yang pertama, sumber gelombang alami, itu ada gempa tektonik, tremor vulkanik, gelombang laut, itu mikroseism, frekuensinya 0,05 sampai 1 Hz. Yang keempat, pergerakan fluida di reservoir panas bumi. Yang kedua itu dari antropogenik, atau kegiatan manusia. Bisa, yang pertama itu getaran kendaraan, mesin industri, dan aktivitas konstruksi. Untuk pengaplikasian utama seismik pasif, yang pertama ada di geoteknik dan set response. Itu menggunakan HVSR dengan metode Nakamura, lalu estimasi frekuensi natural tanah atau F0, penentuan kedalaman bedrock, persamaan resonansi 1D untuk lapisan homogen. Untuk aplikasi di reservoir dan geothermal, yang pertama di monitoring tremor, identifikasi jalur fluida, lalu di vulkanologi, mendeteksi tremor vulkanik, dan mengkaji aktivitas magma dangkal. Untuk persamaan F0 sendiri didapatkan dari VS atau kelajuan perambatan gelombang di soil atau tanah dibagi 4H. Selanjutnya, karakter gelombang pasif. Karakter gelombang pasif ini yang pertama dia low frekuensi dominannya, terutama mikroseism, lalu continue, tidak impulsif. Jadi continue, tidak ada durasinya penembakan gelombangnya. Kalau impulsif kan berarti bertahap, ada tahapan, maksudnya dalam setiap satu titik itu berapa kali nembak gelombang misal. Lalu heterogen, membutuhkan stacking dan cross correlation, lalu dipengaruhi kondisi lingkungan. Untuk keterbatasannya, yang pertama sumber energi tidak terkontrol, durasi rekaman panjang, resolusi rendah untuk lapisan sangat dangkal, dan interpretasi HVSR bisa non-unik. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu dasar-dasar gelombang seismik untuk metode pasif. Untuk awal ini, yang pertama ada parameter gelombang. Jadi yang pertama itu amplitudo merupakan nilai puncak energi yang menurut akibat spreading, refleksi atau transmisi, atau atenuasi. Frekuensi atau simbolkan dengan omega menentukan sensitivitas kedalaman. Frekuensi tinggi sensitif ke dangkal, sedangkan frekuensi rendah menembus ke dalam. Mengapa frekuensi tinggi itu sensitif ke dangkal?
Karena semakin tinggi frekuensi itu berarti lebih cepat teratenuasi gelombangnya. Sedangkan jika frekuensi rendah itu lebih bisa menjangkau kedalaman yang lebih dalam. Lalu yang ketiga ada panjang gelombang atau lambda, berhubungan dengan kecepatan dan frekuensi. Dengan persamaan lambda itu bisa didapatkan dengan kecepatan cahaya dibagi frekuensi. Lalu yang keempat, fase menentukan hubungan waktu antar komponen dan dapat berubah akibat refleksi atau transmisi kompleks. Misalnya fase terbalik pada refleksi dengan impedansi lebih besar. Waktu tempuh atau T dikontrol oleh jalur ray dan struktur kecepatan. Ini untuk gambar yang atas sendiri itu gelombang. Lalu ada persamaan kecepatan gelombang, persamaan periode dan frekuensi, lalu hubungan periode dan frekuensi. Selanjutnya masuk ke jenis gelombang. Jadi gelombang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang body dan yang kedua adalah gelombang surface. Untuk gelombang body sendiri atau body waves adalah gelombang yang merambat menembus bagian dalam bumi. Gelombang ini bergerak melalui material di bawah permukaan dan menjadi dasar informasi tentang struktur internal. Gelombang P adalah gelombang kompresional yang merambat paling cepat dan dapat melewati padatan, cairan maupun gas. Untuk gelombang P sendiri itu gerak partikel sejajar arah rambat, lalu kecepatannya itu tertinggi. Lalu tiba paling awal pada sensor untuk gelombang P. Oh ya, gelombang body ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang P dan gelombang S. Tadi yang gelombang P itu yang tadi itu gelombang P. Nah, selanjutnya yang kedua ini gelombang S. Nah, gelombang S adalah gelombang geser yang merambat lebih lambat dan hanya dapat bergerak dalam material padat. Nah, gelombang S ini sendiri memiliki karakteristik yang pertama gerak partikel tegak lurus arah rambat, tidak merambat di fluida, dan sumber utama terbentuknya gelombang permukaan. Yang kedua itu ada gelombang surface. Gelombang surface juga dibagi menjadi dua, yaitu gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Untuk pengertiannya, gelombang surface atau gelombang permukaan adalah gelombang yang merambat di sepanjang permukaan bumi dan memiliki amplitudo besar di near surface. Gelombang ini sensitif terhadap lapisan dangkal dan menjadi komponen utama pada rekaman pasif. Gelombang Rayleigh terbentuk pada kombinasi gelombang P dan SV yang menghasilkan gerak elips di permukaan. Untuk karakteristiknya, gerak partikel elips retrograde dekat permukaan. Yang kedua, amplitudo besar di near surface. Lalu yang ketiga, bersifat dispersif atau kecepatan bergantung dengan frekuensi. Karena mengacu pada persamaan tadi, kecepatan gelombang itu bergantung pada lambda, dan lambda itu bergantung juga pada frekuensi. Sebenarnya sama aja sih. Ini rumus kecepatan gelombang ini kan yang di sini tampilkan itu lambda per periode, tapi juga bisa dicari dengan lambda dikali frekuensi. Oke. Selanjutnya gelombang Love. Gelombang Love berasal dari gelombang SH yang terjebak pada lapisan dangkal sehingga bergerak secara horizontal. Untuk karakteristiknya sendiri itu gerak partikel horizontal, gerak partikelnya itu horizontal, lalu memerlukan low velocity layer untuk terbentuk. Dan yang ketiga, dominan pada kondisi kontras, kecepatan geser yang tajam. Ini untuk selanjutnya masuk ke propagasi gelombang. Nah, ketika gelombang seismik berjalan dari satu medium ke medium lain yang memiliki kecepatan berbeda, maksudnya di medium tersebut kecepatan perambatannya itu gelombangnya berbeda. Gelombang tersebut tidak hanya terus merambat lurus, begitu mencapai batas dua lapisan. Sebagian energi akan dipantulkan kembali ke medium asal, dan sebagian lagi teruskan untuk ke medium berikutnya dengan arah yang berubah. Untuk teori ini, maksudnya hukum yang digunakan atau hukum yang berlaku itu adalah hukum Snellius. Hukum Snellius ini menjelaskan bagaimana gelombang berubah arah ketika melewati batas dua medium yang berbeda kecepatan.
dengan persamaan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Ini untuk simulasinya. Selanjutnya masuk ke koefisien refleksi dan transmisi. Yang pertama, koefisien refleksi. Koefisien refleksi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar energi gelombang yang dipantulkan kembali ketika gelombang mengenai batas dua medium berbeda. Nah, koefisien refleksi ini ditentukan oleh kontras impedansi atau dapatkan dari rho kali volume. Rho kali kelajuan. Lalu kontras besar itu mendapatkan pantulan yang besar. Selanjutnya kontras kecil sebaliknya mendapatkan pantulan yang kecil. Sudut pantul tetap sama dengan sudut datang untuk koefisien refleksi. Untuk koefisien transmisi, jadi refleksi itu kan yang dipantulkan, kalau transmisi itu yang teruskan. Itu menunjukkan seberapa besar energi gelombang yang berhasil teruskan ke medium berikutnya. Nah, koefisien transmisi ini dipengaruhi oleh kemiripan sifat elastik antar medium. Yang kedua, kontras kecil itu berarti transmisinya itu besar. Kontras besar antara kedua lapisan itu transmisinya menurun. Lalu arah gelombang yang teruskan mengikuti pembolokan hukum Snellius. Selanjutnya ke dispersi gelombang permukaan. Dispersi gelombang permukaan terjadi karena kecepatan gelombang atau kelajuan gelombang. Kelajuan gelombang bergantung pada frekuensi. Frekuensi rendah merambat lebih dalam, sedangkan frekuensi tinggi hanya merambat di lapisan dangkal. Akibatnya, gelombang permukaan dapat memiliki beberapa solusi kecepatan pada frekuensi yang sama. Yang pertama itu ada mode fundamental atau mode 0. Mode fundamental adalah mode paling dasar dan biasanya paling dominan dalam rekaman mikrotremor atau ambient noise. Nah, mode fundamental ini karakteristiknya itu energinya paling besar dan paling mudah terdeteksi. Yang kedua, sensitif terhadap lapisan dangkal dan umumnya membentuk kurva dispersi yang halus dan stabil. Yang kedua itu ada higher mode, ada mode 1, mode 2, dan seterusnya. Higher mode ini adalah mode tambahan yang muncul ketika struktur bawah permukaan memiliki kontras kecepatan yang cukup besar. Nah, karakteristiknya sendiri itu energinya lebih kecil dibanding mode fundamental, lalu lebih sensitif ke struktur yang lebih dalam, dan dapat membantu memperbaiki resolusi kecepatan bawah permukaan. Nah, selanjutnya ada atenuasi dan hamburan. Atenuasi adalah proses berkurangnya amplitudo gelombang seismik saat merambat melalui medium. Nah, atenuasi ini menyebabkan amplitudo semakin kecil dengan jarak, lalu frekuensi tinggi teredam lebih cepat dibanding frekuensi rendah, berhubungan dengan nilai Q atau quality factor. Jika Q rendah itu berarti redamannya kuat. Lalu ada hamburan atau scattering. Hamburan terjadi ketika gelombang bertemu heterogenitas kecil dalam medium seperti retakan, rongga, perubahan litologi atau butiran dengan ukuran bervariasi. Nah, scattering ini terjadi akibat ketidakteraturan skala kecil pada medium. Mengubah arah dan bentuk gelombang bukan menyerap energi secara langsung, serta menyebabkan sinyal menjadi lebih acak atau noisy. Selanjutnya, konsep fungsi Green dalam seismologi. Fungsi Green adalah cara untuk menggambarkan respon bumi terhadap sebuah sumber impuls kecil, sumber titik, jika kita memberikan pukulan sangat singkat pada suatu titik di bumi. Fungsi Green menunjukkan bagaimana gelombang dari pukulan itu merambat ke titik lain karena bumi dianggap sebagai sistem linier. Setiap sinyal seismik yang lebih rumit dapat pandang sebagai gabungan dari banyak impuls kecil. Nah, untuk fungsi Green sendiri, respon bumi terhadap satu impuls kecil pada suatu titik membantu menggambarkan bagaimana gelombang bergerak dari titik sumber ke titik penerima. Lalu sistem bumi dianggap linear, sehingga sinyal kompleks bisa dipecah menjadi banyak impuls. Pada metode pasif, fungsi Green dapat diperoleh dari cross correlation antara rekaman noise. Lalu, fungsi Green ini digunakan untuk memahami jalur gelombang,
struktur bawah permukaan, dan inversi. Untuk persamaannya sebagai berikut. Jadi ada fungsi green yang dipengaruhi oleh jarak dan waktu itu sama dengan 1/4πr dikali pi dikali waktu dikurangi jarak per kelajuan. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu instrumentasi perekam seismik pasif. Nah, yang pertama itu ada prinsip dasar transducer. Transducer pada sistem perekaman seismik pasif merupakan komponen yang berfungsi mengubah gerakan tanah menjadi sinyal listrik yang dapat direkam oleh sistem akuisisi. Dua jenis transducer utama yang digunakan dalam pengukuran gelombang seismik pasif adalah geofon dan accelerometer. Nah, yang pertama itu ada geofon. Geofon bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana perubahan relatif antara magnet permanen dan gumparan menghasilkan tegangan proporsional terhadap kecepatan partikel tanah. Nah, geofon ini berfungsi untuk merespons kecepatan, bukan percepatan atau perpindahan. Lalu yang kedua, sensitivitas optimum berada pada frekuensi menengah hingga tinggi di atas frekuensi resonansi sensor. Dan yang ketiga, memiliki redaman internal untuk menstabilkan respons mekanik. Untuk accelerometer sendiri, accelerometer bekerja berdasarkan prinsip gaya inersia, di mana percepatan tanah menyebabkan gaya pada massa internal yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh sensor atau piezoelectric, MEMS, atau force balance. Nah, accelerometer ini digunakan untuk merespons percepatan partikel tanah secara langsung, sangat sensitif pada frekuensi rendah atau long period noise, dan kemampuan dinamis lebih luas dibanding geofon. Untuk karakteristik sensor, yang pertama ada respons frekuensi atau frekuensi respons. Respons frekuensi menggambarkan tentang frekuensi di mana sensor dapat bekerja secara akurat. Sensor seismik tidak merespons semua frekuensi secara merata. Setiap sensor memiliki frekuensi resonansi dan batas bawah atas yang menentukan kualitas rekaman. Nah, untuk geofon umumnya memiliki respons baik pada frekuensi menengah hingga tinggi di atas frekuensi resonansinya, misalnya 4 hingga 5 Hz atau 10 Hz. Untuk accelerometer memiliki respons yang lebih datar dan mampu merekam frekuensi rendah hingga periode panjang. Respons ini menentukan apakah sensor cocok untuk mikrotremor, HVSR, atau tomografi pasif. Nah, untuk sensitivitasnya sendiri, sensitivitas menunjukkan besarnya tegangan listrik yang dihasilkan sensor untuk satuan gerakan tanah. Yang pertama itu ada geofon, sensitivitasnya biasanya dinyatakan dalam kelajuan atau satuannya meter per second karena mengukur kecepatan. Lalu accelerometer sensitivitasnya dalam percepatan, harusnya dalam A, dengan satuan meter per second kuadrat karena mengukur percepatan. Nah, untuk noise dasar atau self noise dasar adalah gangguan internal yang berasal dari komponen sensor itu sendiri. Yang pertama itu ada accelerometer. Broadband cenderung memiliki noise dasar rendah, cocok untuk sinyal periodik panjang. Sedangkan geofon memiliki noise dasar yang lebih tinggi pada frekuensi rendah sehingga kurang efektif untuk sinyal long period. Untuk selanjutnya ada rentang dinamik atau dynamic range. Rentang dinamik adalah selisih antara sinyal terkecil dan terbesar yang dapat direkam sensor tanpa distorsi. Dituliskan dalam desibel. Yang pertama, rentang dinamik tinggi berarti sensor mampu menangkap sinyal yang sangat kecil dan sinyal besar secara bersamaan. Sedangkan accelerometer broadband biasanya memiliki rentang dinamik lebih tinggi dibanding geofon. Berikut adalah jenis-jenis sensornya. Yang pertama ada geofon, ada moving coil, dan untuk frekuensi rendah. Yang kedua itu ada accelerometer, lalu ada sensor hibrida. Selanjutnya ada digitizer dan sistem perekaman. Digitizer adalah komponen yang mengubah sinyal analog dari sensor, yaitu geofon atau accelerometer menjadi sinyal digital. Yang pertama itu ada resolusinya atau bit resolution. Resolusi menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan amplitude sinyal. Semakin tinggi jumlah bit, semakin kecil quantization step yang dihasilkan, sehingga sinyal direkam dengan akurasi yang lebih tinggi. 16 bit itu ada sekitar 65.536 level amplitude, sedangkan 24 bit ada 16.777.216 level amplitude.
Lalu digitizer 24 bit lebih umum pada sistem semi pasif karena memiliki dynamic range yang lebih besar dan mampu menangkap sinyal amplitudo yang sangat kecil seperti microtremor. Nah, selanjutnya ada sampling rate. Sampling rate menunjukkan berapa kali per detik sinyal analog diambil untuk diubah menjadi digital, dinyatakan dalam hertz atau samples per second. Dalam studi semi pasif, 100 hingga 200 hertz cukup untuk HVSR, microtremor, dan gelombang permukaan. 100 hingga 200 samples per second. Lalu 500 hingga 2000 samples per second digunakan jika ingin menangkap frekuensi yang lebih tinggi, misal vibrasi bangunan. Nah, syarat utama mengikuti Nyquist equation, yaitu Fs harus lebih dari 2 kali Fmax, atau frekuensi sampel, harus 2 kali lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimal. Selanjutnya ada sampling rate. Sampling rate itu kapasitas penyimpanan berhubungan dengan kemampuan sistem untuk menyimpan data selama periode akuisisi. Kapasitas dipengaruhi oleh jumlah kanal sensor, 1C, 3C atau array multi-channel. Yang kedua, resolusi digitizer 16 bit versus 24 bit. Lalu sampling rate. Estimasi sederhana ukuran data size itu bisa dapatkan estimasinya itu sampling rate dikali jumlah kanal dikali dikali bit depth dibagi 8 dikali durasi. Selanjutnya ada sistem akuisisi lapangan. Yang pertama itu ada nodal systems. Nodal system adalah sistem perekaman mandiri atau self-contained yang menggabungkan sensor, digitizer, baterai, dan penyimpanan dalam satu unit kecil. Sistem ini tidak memerlukan kabel antara unit sehingga mudah dipasang dan cocok untuk distribusi spasial yang luas. Untuk nodal sistem ini, setiap node bekerja sebagai stasiun independen dengan GPS untuk sinkronisasi waktu. Lalu yang kedua ini minim kabel, instalasi cepat dan efisien, dan umumnya menggunakan geophone atau MEMS accelerometer. Nah, yang kedua itu ada cable based system. Sistem kabel adalah konfigurasi tradisional yang menghubungkan sensor, geophone maupun accelerometer ke satu unit recorder atau beberapa interface recorder melalui kabel. Nah, yang pertama itu sinyal teruskan ke recorder terpusat untuk mendapatkan kualitas sinyal konsisten, lalu memerlukan kabel panjang dan instalasi yang lebih kompleks, dan mendukung banyak kanal atau multi-channel cocok untuk survei array yang besar. Selanjutnya ada Distributed Acoustic Sensing atau DAS. DAS adalah teknologi perekaman berbasis serat optik yang memanfaatkan pantulan cahaya atau backscattering di sepanjang kabel optik untuk mendeteksi deformasi mikro akibat gelombang seismik. Nah, serat optik berfungsi sebagai sensor kontinu dengan ribuan titik pengukuran. Nah, yang pertama itu tidak menggunakan geophone atau accelerometer, seluruh kabel optik adalah sensor. Nah, yang kedua itu resolusi spasialnya tinggi, jarak antar saluran bisa 1-10 meter. Cocok untuk monitoring skala besar, reservoir, patahan aktif, jalur pipa, dan infrastruktur. Untuk ringkasan singkatnya itu, nodal system itu cepat, mandiri, fleksibel. Kabel based system itu kualitas sinyal tinggi, stabil, dan multi-channel. Untuk DAS cakupan sangat luas, sensor kontinu berbasis serat optik. Selanjutnya untuk kalibrasi dan pemeliharaan sensor. Kalibrasi dan pemeliharaan sensor merupakan langkah penting untuk memastikan kualitas data semi pasif tetap konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Sensor seperti geophone, accelerometer maupun MEMS harus diuji secara berkala agar respons frekuensi, sensitivitas, dan kondisi mekaniknya tetap sesuai spesifikasi pabrikan. Nah, yang pertama itu ada kalibrasi sensor. Kalibrasi dilakukan untuk memverifikasi ulang sensitivitas dan respons frekuensi sensor. Yang pertama itu ada menguji sensitivitas sensor terhadap gerakan standar. Yang kedua itu ada memeriksa respons frekuensi, terutama di sekitar frekuensi resonansi. Lalu menguji linearitas hubungan input dan output, mengecek gangguan lintas sumbu atau cross axis, memastikan sinkronisasi waktu pada node atau recorder. Selanjutnya ada pemeliharaan sensor. Pemeliharaan dilakukan sebelum dan sesudah akuisisi untuk menjaga kondisi fisik dan performanya. Untuk poin intinya, memeriksa kondisi housing, konektor, dan kabel, memastikan memasangkan sensor stabil dan rigid, mengecek baterai untuk nodal system, mengevaluasi noise dasar apakah meningkat, lalu membersihkan dan menyimpan sensor dalam kondisi kering dan aman. Selanjutnya masuk ke bab 4, yaitu desain survei dan akuisisi data seismik. Yang pertama itu ada perencanaan survei, tujuan, lingkup, dan kondisi lapangan. Untuk tujuan survei, menurut Scherer,
tahun 2009, survei seismik pasif bertujuan untuk pertama, mengestimasi kecepatan gelombang geser atau VS, lalu ketebalan lapisan tanah dan struktur bawah permukaan, mengidentifikasi kontras impedansi dan potensi kerentanan seismik, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mendukung metode analisis seperti HVSR, FK, area mikrotremor, dan interferometri. Lalu yang keempat itu tujuannya menyediakan dasar informasi untuk geoteknik, rekayasa bangunan, dan mikrozonasi. Untuk kondisi lapangan mempengaruhi desain survei dan kualitas data. Aspek penting yang harus diperhatikan adalah yang pertama ada topografi, aksesibilitas, dan vegetasi. Yang kedua itu tingkat aktivitas manusia dan sumber noise eksternal. Lalu ketiga, jenis tanah, kelembapan, dan kestabilan permukaan untuk pemasangan sensor. Lalu yang keempat, potensi gangguan seperti hewan, angin, atau getaran permukaan. Nah, untuk lingkup surveinya, itu ada penentuan area pengukuran dan densitas titik, target kedalaman yang disesuaikan dengan karakteristik ambient noise lokal, lalu pemilihan metode akuisisi sesuai kebutuhan interpretasi. Menurut Telford 1990. Untuk desain geometri array, jenis-jenis array ada yang pertama itu ada array linear, array L-shape, array 2D, bisa segitiga, persegi, poligonal, lalu array lingkaran atau circular array. Nah, untuk array linear itu terdiri dari sensor yang disusun dalam satu garis lurus, cocok untuk metode MISW pasif, kelemahan sensitif terhadap arah datang gelombang tertentu, atau bisa menyebabkan arah bias. Yang kedua itu ada array L-shape, itu gabungan dua garis tegak lurus, mengurangi bias arah dan memberikan informasi azimut yang lebih baik, cocok digunakan di area terbatas dengan hambatan ruang. Dan yang ketiga itu ada array 2D, bisa segitiga, persegi, poligonal. Itu sensor disusun membentuk bidang dua dimensi, direkomendasikan untuk analisis FK, tomografi pasif, dan estimasi dispersi. Untuk yang terakhir array, ada array lingkaran atau circular array, itu distribusi azimut merata, ideal untuk mikrotremor dan analisis multi arah, meminimalkan pengaruh bias arah dan meningkatkan stabilitas inversi dispersi. Selanjutnya ada spasi sensor. Spasi sensor berhubungan dengan panjang gelombang atau lambda dan frekuensi target. Aturan umum spasi itu 1/5 hingga 1/10 lambda agar dispersi terdefinisi dengan baik. Array kecil itu membutuhkan frekuensi yang tinggi dan resolusinya dangkal. Kalau array besar itu frekuensinya rendah, investigasi kedalaman lebih besar. Lalu untuk jumlah sensor, untuk array pasif, jumlah sensor yang umum digunakan adalah 7-10 sensor, bergantung metode dan resolusi yang diinginkan. Yang kedua itu jumlah sensor yang lebih banyak meningkatkan kestabilan estimasi dispersi, tetapi memperbesar kebutuhan logistik dan waktu pemrosesan. Nah, selanjutnya ada pertimbangan akuisisi. Durasi rekamannya itu, durasi perekaman mempengaruhi kualitas data dan kemampuan menangkap sinyal frekuensi rendah. Untuk HVSR itu normalnya 20 hingga 40 menit dalam kondisi minimal gangguan. Lalu array pasif itu 1 hingga 24 jam tergantung target kedalaman. Untuk interferometri itu pasif atau tomografi, durasi dapat diperpanjang hingga 48 sampai 72 jam. Untuk orientasi sensor 3 komponen 3C harus diorientasikan dengan benar sesuai arah utara geografis. Kesalahan orientasi mengaruhi analisis arah propagasi dan hasil FK. Untuk HVSR, orientasi horizontal tidak terlalu kritis, namun tetap dianjurkan agar konsisten. Untuk kualitas data dan signal to noise ratio atau SNR, yang baik diperlakukan agar sinyal gelombang permukaan dapat dianalisis secara optimal. Faktor penurun SNR, kendaraan, mesin industri, angin, getaran hewan, dan interferensi lokal. Upaya peningkatan SNR meliputi rekaman pada waktu aktivitas rendah, malam atau pagi, lalu pemilihan lokasi jauh dari perbisingan, pemeriksaan spektrum selama QC lapangan. Nah, selanjutnya teknik pemasangan sensor, kopling dengan tanah atau batuan. Kopling sensor, memastikan sensor memiliki kontak mekanis langsung dengan tanah, tidak terdapat rongga udara antara sensor dan permukaan, menjaga sensor stabil agar tidak bergeser selama perekaman. Lalu tanah batuan, tanah lunak berdekatan permukaan, tanam sebagai sensor, tanah keras gunakan spike atau penahan logam, beton atau aspal gunakan alas pasir tipis atau plastik kopling. Lalu tutup sensor dengan pasir atau karung tanah untuk memberikan isolasi termal dan mengurangi angin. Lalu dokumentasi dan data survei. Metadata survei mengacu pada standar IRIS 2011. Metadata minimal meliputi koordinat sensor GPS,
elevasi dan waktu rekaman, tipe sensitivitas, orientasi dan nomor seri sensor, konfigurasi array, sampling rate, dan mode perekaman, kondisi lapangan dan catatan kejadian khusus selama survei. Misal ada noise hewan misal pada menit keberapa atau pada jam keberapa, menit keberapa itu harus catat. Lalu dokumentasi lapangan, foto pemasangan sensor dari berbagai sudut, peta lokasi titik sensor, catatan kondisi lingkungan, cuaca, dan hubungan potensial, backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan. Tantangan akuisisi dan solusi praktis. Untuk tantangan umumnya, dominasi noise antropogenik yang mengganggu kualitas data, keterbatasan ruang untuk pemasangan array, kesulitan pemasangan sensor pada tanah sangat lunak atau keras, durasi perekaman yang kurang lama untuk merekam sinyal, frekuensi rendah, kesalahan orientasi sensor atau pemasangan yang kurang stabil. Nah, solusi praktisnya melakukan perekaman pada waktu aktivitas lingkungan rendah, misalnya pada malam hari, menggunakan array 2D untuk mengurangi bias arah, menambah durasi rekaman untuk memperbaiki kualitas sinyal, memastikan kopling sensor dilakukan sesuai standar, melaksanakan QC cepat berupa pemeriksaan waveform dan spektrum di lapangan. Masuk ke bab 5, seismic interferometry. Nah, untuk prinsip dasarnya mendapatkan respon impuls antara dua titik dan dari korelasi noise. Seismic interferometry dasarkan pada prinsip bahwa dua rekaman seismik yang merekam sumber noise yang sama dapat saling dikorelasikan untuk menghasilkan respon impuls seolah-olah salah satu titik bertindak sebagai sumber gelombang. Jika dua sensor A dan B merekam ambient noise yang datang dari banyak arah, maka cross correlation antara sinyal di A dan B dapat mendekati fungsi green antara keduanya. Berdasarkan Shearer 2009, hasil korelasi memberikan respon gelombang langsung, gelombang terpantul, atau gelombang permukaan yang setara dengan seismogram dari sumber buatan. Prinsip ini bekerja baik ketika noise yang terekam acak tersebar secara isotropik dan cukup panjang durasinya. Nah, fungsi green virtual dan sumber virtual. Fungsi green menggambarkan respon gelombang pada suatu titik akibat sumber impuls di titik lain. Dapat interferometri dalam interferometri, fungsi green tidak diperoleh dari ledakan atau sumber aktif, melainkan dari pengolahan noise. Hasil korelasi menghasilkan fungsi green virtual yang mendekati seismogram asli. Lalu sumber virtual, ketika dua sensor dikorelasikan, salah satu sensor dapat dianggap sebagai sumber virtual, sedangkan sensor lainnya bertindak sebagai penerima atau receiver. Teknik ini memungkinkan pencitraan bawah permukaan tanpa sumber fisik, sehingga lebih efisien dan hemat biaya. Konsep ini menjadi dasar aplikasi modern seperti tomografi pasif dan monitoring reservoir. Lalu jenis-jenis interferometri. Cross correlation interferometri teknik paling umumnya menggunakan korelasi silang antara rekaman dua sensor untuk memperoleh fungsi green, cocok untuk ambient noise dengan distribusi sumber melingkar atau isotropik. Yang kedua ada deconvolution interferometry, menggunakan dekonvolusi antar sinyal, lebih efektif ketika sumber noise berasal dari arah dominan tertentu dan tidak isotropik. Berdasarkan Van der Noot tahun 2011, mengurangi efek multiple dan reverberasi. Untuk cross coherency interferometry, berdasarkan koherensi spektral antar sinyal, digunakan untuk memperkuat bagian sinyal yang memiliki hubungan fase yang stabil, baik untuk kondisi ambient noise yang tidak stabil atau dipengaruhi noise lokal. Nah, asumsi dan keterbatasan metode. Jadi homogenitas dan distribusi sumber noise itu diasumsikan bahwa sumber noise datang dari berbagai arah secara merata atau isotropik. Jika sumber noise dominan hanya dari satu arah, hasil fungsi green dapat menyimpang. Nah, lalu prinsip resiprositas atau resiprositas menyatakan bahwa respons gelombang dari A ke B sama dengan dari B ke A. Jika medium mengalami perubahan atau tidak homogen, resiprositas dapat terganggu. Durasi perekaman yang cukup. Untuk memperoleh fungsi green yang stabil, perekaman harus cukup panjang agar noise yang diterima mempresentasikan seluruh arah sumber. Perekaman pendek, hasil korelasi tidak stabil. Gangguan noise lokal, aktivitas manusia, angin atau resonansi lokal dapat mencemari sinyal. Noise frekuensi tinggi dari kondisi lingkungan dapat mendominasi hasil korelasi. Selanjutnya aplikasi interferometri, pemilihan reflektivitas bagian bawah permukaan. Cross correlation dapat menghasilkan gelombang pantul sehingga menyerupai rekaman seismik aktif, menurut Campillo dan Paul tahun 2003. Digunakan untuk pemetaan struktur geologi, fault, dan stratigrafi. Estimasi kecepatan gelombang badan atau VP dan VS. Fungsi green virtual dapat digunakan untuk ekstraksi travel time gelombang badan. Berguna untuk tomografi pasif, penelitian gempa bumi, dan karakterisasi bawah permukaan, menurut Shearer 2009. Monitoring dinamika dan perubahan medium.
Interferometri dapat mendeteksi perubahan kecil pada kecepatan gelombang akibat retakan, tekanan, atau saturasi fluida. Menurut Schneider 2004, banyak dipakai pada monitoring reservoir CO2, vulkanologi, dan studi degradasi batuan. Pemetaan struktur dengan noise microseisme, gelombang permukaan atau Rayleigh dan Love yang berasal dari microseism dapat digunakan untuk pencitraan kecepatan shear pada skala lokal hingga regional. Selanjutnya masuk ke bab 6, yaitu metode berbasis gelombang permukaan, mikrotremor, SHSV, dan MHSV. Yang pertama ada mikrotremor atau HVSR, Horizontal to Vertical Spectral Ratio. Konsep rasio spektral horizontal vertikal atau HVSR. Ide dasarnya itu mikrotremor atau getaran alami dari lalu lintas, angin, ombak, aktivitas manusia pada medium dengan kontras impedansi besar. Lapisan lunak di atas batuan keras. Lalu komponen horizontal lebih teramplifikasi dibanding komponen vertikal. HVSR itu bisa didapatkan dari H per V, hasilnya kurva HVSR. Karakteristik utamanya itu puncak HVSR, frekuensi dominan atau F0, resonansi lapisan lunak. Kurva relatif stabil dan tidak butuh sumber aktif. Bisa memetakan kontras elastik atau VS, tapi tidak memberikan profil VS langsung. Untuk fisikanya itu ada F0, VS per 4H, H itu kedalaman bedrock, VS itu kecepatan geser rata-rata lapisan sedimen. Karena itu jika F0 diketahui, kita bisa estimasi H atau VS. Untuk interpretasi frekuensi dominan dan amplifikasi, frekuensi dominan F0 tinggi di atas 5 Hz itu lapisan lunak tipis sekitar 5-20 meter. Frekuensi rendah itu 0,5 hingga 2 Hz, lapisan lunak tebal 40 hingga 200 meter. Amplifikasi amplitude puncak HVSR, indikasi site amplification factor. Gunakan untuk evaluasi gempaan lokal, zonasi kerentanan tanah, pemodelan respons dinamis struktur. Aplikasi mikrotremor HVSR. Estimasi kedalaman batuan dasar atau H-bedrock menggunakan hubungan resonansi F0. Efek tapak atau side effect mengidentifikasi area yang memperkuat gelombang gempa. Zona geser atau zonation seismik bagi wilayah berdasarkan amplifikasi. Pemetaan cekuan sedimen sangat efektif untuk kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung. Untuk yang kedua ada spectral analysis of surface wave atau SHSW, prinsip dasar dan akuisisi dua sensor. Konsep utamanya menggunakan dua geofon dan sumber impulse atau hammer merekam gelombang permukaan. Rayleigh menggunakan perbedaan fase antar sensor dihitung menjadi phase velocity. Parameter utamanya phase difference, sensor of spacing, dan frekuensi. Persamaannya bisa sebagai berikut. VP sama dengan 2PF delta X per delta Pi. Kelebihannya sederhana, murah, menghasilkan kurva dispersi dari mode fundamental. Kelemahannya peka terhadap noise, sulit untuk kondisi multimode, kedalaman terbatas 20 hingga 30 meter. Untuk spektral selanjutnya, untuk ekstraksi kurva dispersi fase, langkah-langkahnya transformasi Fourier atau fast Fourier transform, dapatkan amplitude dan fase, langsung hitung delta fase antara sensornya, kurva dispersi FV, langsung didapatkan inversi kurva dispersi profil VS 1D. Kesimpulannya, SHSW cocok untuk kedalaman dangkal dan kondisi lapisan sederhana. Untuk kurva dispersi FV-nya bisa didapatkan seperti berikut. Lalu ada multi-channel analysis of surface wave atau MHSW. Itu yang untuk ketiga, prinsip dasar dan akuisisi multi-kanal. Konsep utamanya menggunakan 12 hingga 48 geofon dan palu atau backdrop, menangkap gelombang Rayleigh fundamental dan higher modes, lebih stabil dibanding SHSW. Keunggulannya hasil VS yang lebih akurat, resolusi vertikal bagus, mampu menembus 20 hingga 40 meter multikanal, bahkan 100 meter MHSW lens streamer. Ini untuk bentuk pergerakan gelombang Love dan gelombang Rayleigh. Selanjutnya untuk multi-channel analysis of surface wave, ada transformasi domain FKFV, frekuensi wave number, identifikasi mode gelombang, pisahkan antara fundamental dan higher modes, bagus untuk mengatasi intervensi sinyal. Lalu frekuensi velocity, ekstraksi kurva dispersi dipakai untuk pakai dalam perangkat lunak seperti Surface, Gopsi, Park, dan Miller. Untuk gambar 3 ini ada transform yang digunakan untuk transformasi domain. Hanya mode gelombang permukaan, fundamental mode, energi terbesar, representasi paling stabil untuk inversi VS, higher modes, terjadi pada lapisan yang sangat kontras, berguna untuk meningkatkan kedalaman penetrasi. Kelebihan dan keterbatasan tiap metode. Untuk kelebihan, HVSR cepat murah single station mengungkap F0. Untuk SHSW mudah murah cocok shallow. Lalu MHSW profil VS sangat baik dan robust.
untuk datanya. Lalu kekurangannya HVSR tidak dapat VS langsung, tidak efektif tanpa kontras impedansi. Lalu SISW multimode sulit, noise sensitif. Yang MISW peralatan mahal dan pemrosesan lebih kompleks. Selanjutnya masuk ke bab 7, tomografi semi pasif. Prinsip dasar tomografi waktu tempuh. Definisi fundamental tomografi waktu tempuh adalah metode rekonstruksi distribusi kecepatan gelombang seismik bawah permukaan bumi dengan menginversi residu waktu tempuh, level time residuals. Lalu prinsip fisikanya, gelombang merambat lebih cepat melalui material yang lebih padat, dingin, dan lebih lambat melalui material lunak, panas, atau dengan sedimen. Lalu konsep fungsi Green function retrieval. Dalam prinsip utamanya adalah mengekstrak fungsi Green antar dua penerima. Secara teoritis, korelasi silang cross correlation dari medan gelombang diffuse atau diffuse wave field atau noise acak yang direkam oleh dua stasiun akan menghasilkan bentuk gelombang yang mempresentasikan perambatan gelombang dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Ini didasarkan pada teorema fluktuasi disipasi atau fluctuation dissipation theorem yang menyatakan bahwa fluktuasi thermal atau acak dalam sistem mengandung informasi respons sistem tersebut. Untuk geometri pengukuran, satu stasiun dianggap sebagai sumber maya atau virtual source dan stasiun pasangannya sebagai penerima. Ini memungkinkan pengukuran waktu tempuh antar stasiun secara langsung tanpa memerlukan sumber aktif atau ledakan atau gempa bumi. Selanjutnya sumber pasif untuk tomografi. Yang pertama itu ada gempa lokal atau local earthquake tomografi. Sumbernya gempa bumi tektonik yang terjadi dalam area studi. Keterbatasan utamanya distribusi spasial buruk. Gempa bumi terkonsentrasi di batas lempeng menyebabkan kekosongan data, poor ray coverage di wilayah interior benua atau area seismik. Bias frekuensi pada pengamatan jarak jauh teleseismik. Frekuensi tinggi hilang akibat atenuasi intrinsik dan hamburan scattering yang menurunkan resolusi citra. Lalu yang kedua ada noise terkorelasi ambient noise tomografi yang memanfaatkan ambient noise yang dominan dihasilkan oleh interaksi laut, atmosfer, microseism, dan gangguan atmosfer. Yang paling kuat muncul pada pita microseism primer 15 detik dan sekunder 7,5 detik. Keunggulan teknis tersedia terus-menerus dan sumber terdistribusi luas di permukaan, ideal untuk mengekstrak gelombang permukaan relik, menghasilkan distribusi pengukuran kecepatan gelombang geser VS yang homogen pada gerak dangkal hingga menengah. Lalu picking waktu tempuh body wave. Untuk picking body wave, metode konvensionalnya fase P atau primary gelombang kompresi longitudinal picking dilakukan pada waktu tiba awal, first break komponen vertikal. Lalu fase S secondary gelombang geser transversal picking dilakukan pada komponen horizontal seringkali sulit ditentukan karena tertutup oleh kode gelombang P atau signal interference. Ekuivalen pada INT pengukuran dispersi, pre-prog data, temporal normalization menggunakan metode running absolute mean untuk menekan sinyal gempa bumi yang dianggap gangguan dan regularitas instrumen. Spectral widening meratakan spektrum amplitude untuk memperlebar pita frekuensi dan mengurangi efek sumber noise monokromatik, misal sinyal 26S dari Teluk Guinea. Lalu frekuensi time analysis FTIN, proses otomatis yang mengukur kecepatan grup dan fase, melibatkan pembuatan peta energi amplop sinyal dalam domain frekuensi versus waktu, lalu melacak punggungan dispersi atau dispersion range. Fase match filtering, menerapkan filter anti dispersi untuk memisahkan sinyal utama dari gangguan multi-patting atau kode sebelum pengukuran ulang dilakukan. Untuk prinsip dasarnya, tujuan inversi tomografi adalah mencari distribusi kecepatan model yang paling sesuai dengan data waktu tempuh hasil pengukuran. Hubungan ini dituliskan sebagai D sama dengan G, di mana G adalah operator yang mempresentasikan lintasan gelombang atau ray path antar stasiun. Metode kuadrat terkecil, least squares, definisi teoritisnya karena data mengandung noise dan model bumi tidak sempurna, kita tidak bisa mencari solusi eksak. Untuk D, metode least square mencari model M yang minimalkan misfit atau selisih kuadrat antara data observasi dan prediksi. Selanjutnya ada regularisasi Tikhonov. Nah, masalah ill-pulse dalam tomografi seringkali terdapat area yang dilalui banyak sinar atau ray dan area yang kosong. Tanpa kontrol, inversi bisa menghasilkan fluktuasi kecepatan yang liar dan tidak realistis secara geologi di area kosong tersebut. Solusi regularisasi, damping, dan smoothing. Tikhonov regularization menambahkan syarat tambahan atau constraint ke dalam persamaan fungsi objektif.
Untuk konversi linear dan non-linearnya. Gambar ini menunjukkan distribusi error setelah inversi least square. Grafiknya mancung tengah 0 menunjukkan bahwa model tomografi berhasil memprediksi data observasi dengan akurat. Hanya resolusi dan ketidakpastian model. Resolusi tomografi. Faktor penentunya resolusi lateral pada ANT, terutama ditentukan oleh jarak antar stasiun dan kerapatan lintasan atau path density. Syarat validitas pengukuran. Pengukuran dispersi dianggap reliable hanya jika jarak antar stasiun minimal 3 kali panjang gelombang. Ketidakpastian, uncertainty analysis. Prinsip stabilitas Benson et al. Menekankan bahwa stabilitas pengukuran terhadap perubahan waktu adalah metrik utama kualitas. Temporal repeatability, keterulangan musiman, mengukur diferensiasi standar dari hasil stacking data 3 bulanan. Musim dingin versus musim panas. Variabilitas antar musim dianggap sebagai representasi ketidakpastian pengukuran. Signal to noise ratio SNR proxy, terdapat hubungan empiris di mana SNR berbanding terbalik dengan error pengukuran. Jika data jangka panjang tidak tersedia, nilai SNR dapat digunakan sebagai proxy untuk mengestimasi ketidakpastian. Umumnya SNR spektral 10 diperlukan untuk pengukuran kecepatan grup yang reliable. Ini untuk gambarnya. Yang pertama itu ada estimasi ketidakpastian via repeatability. Lalu yang kedua itu ada proxy kualitas data. Grafik hubungan terbalik antara signal to noise ratio dan error pengukuran data dianggap reliable untuk tomografi jika memiliki SNR spektral lebih dari 10. Selanjutnya bab 7 pra-pengolahan dan pengolahan data dasar. Format data seismik. Dalam eksplorasi seismik pasif, format data menjadi aspek penting karena penentuan kompatibilitas dengan software, pengolahan serta keutuhan metadata seperti waktu, lokasi sensor, dan parameter akuisisi. Format seperti SEGY dan MinSheet merupakan standar yang umum dipakai karena stabil, fleksibel, dan mendukung pengolahan jangka panjang. Jenis format standar ada SEGY, format standar industri untuk data seismik, menyimpan header lengkap, bisa trace header, binary header, mendukung banyak jenis waveform, cocok untuk pemrosesan lanjutan seperti interferometry dynamic ISW. Untuk MSheet, versi ringkas dari sheet hanya data waveform dipakai pada jaringan seismometer broadband. Efisien untuk rekaman jangka panjang dan continuous. Untuk format lain ada SAC, banyak dipakai untuk analisis gempa, ASCII, atau CSV waveform, jarang tapi berguna untuk debugging atau alat DIY. HDF5, tren baru untuk data continuous yang besar. Untuk para pengolahan data, pengolahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sinyal sebelum analisis lanjutan. Tahapan ini penting karena data seismik pasif biasanya mengandung noise yang besar dari lingkungan instrumentasi maupun tren jangka panjang. Detrending, menghilangkan komponen tren linear, mengatasi drifting sensor dan baseline offset. Lalu tapering, menghaluskan ujung sinyal agar tidak ada efek edge. Umum digunakan taper 5-10% panjang data. Untuk filtering, bandpass filter mengambil rentang frekuensi energi utama, misal 0,1 hingga 5 Hz. Low pass menghilangkan noise frekuensi tinggi lalu lintas angin. High pass menghapus komponen sangat rendah atau drift. Noise filter menghilangkan frekuensi tertentu 50 atau 60 Hz listrik, mengurangi gangguan harmonik. Untuk analisis kualitas data dan seleksi segmen. Evaluasi kualitas data dilakukan untuk memastikan hanya segmen terbaik yang digunakan dalam analisis. Hal ini penting pada seismik pasif karena banyak periode waktu yang dipenuhi noise stasioner seperti hujan, kendaraan, atau angin kencang. Quality control, UQC dasar, pemeriksaan gap data atau spike, pemeriksaan amplitudo abnormal, pemeriksaan saturasi sensor. Analisis spektral melihat distribusi energi frekuensi, mengidentifikasi jam dengan noise rendah. Pemilihan segmen windowing 20-60 menit. Untuk interferometri, menghindari waktu dengan aktivitas manusia tinggi, memprioritaskan sinyal stasioner. Lalu pengolahan interferometri seismik. Interferometri memungkinkan pengambilan respons impulse atau green function antara stasiun menggunakan noise lingkungan. Proses ini digunakan untuk membentuk virtual shot tanpa sumber aktif. Nah, lalu ada cross correlation, menghitung korelasi antara dua stasiun, menghasilkan empirical green function, memperlihatkan gelombang direct, kode, dan surface wave. Temporal stacking, cross correlation harian, mingguan, bulanan. SNL meningkat seiring jumlah stack, menghilangkan noise acak non-coherent. Spatial stacking, jika banyak sensor, hasil CC digabung untuk memperkuat arah propagasi. Lalu virtual shot gather, data akhir menyerupai seismik aktif, berguna untuk tomografi.
travel time inversion, dan modelan kecepatan. Hanya pengolahan gelombang metode SISW dan MISW. Pada data pasif mengekstraksi informasi kecepatan gelombang permukaan untuk memperoleh model VS bawah permukaan. Tahap utama adalah pembuatan kurva dispersi dari data ambien. Yang pertama yang dilakukan adalah transformasi domain, ada FK frekuensi wave number, omega c frekuensi kecepatan, dan P tau slowness ke time. Lalu ekstraksi kurva dispersi, menentukan model fundamental dan higher modes, identifikasi area energi domain, membersihkan artefak dan noise frekuensi tinggi, editing kurva dispersi, menghapus titik yang tidak stabil, penyesuaian manual untuk kesesuaian dengan geologi, persiapan untuk inversi VS. Lalu pengolahan mikrotremor. Mikrotremor digunakan untuk menganalisis respons lokal tanah melalui spektrum dan rasio horizontal terhadap vertikal. Metode ini sangat populer dalam studi site response dan identifikasi frekuensi natural tanah. Lalu ada voice spectrum, menghitung spektrum amplitude tiap komponen, ada H1, H2, dan H3, mengamati puncak energi domain, mengidentifikasi gelombang Rayleigh, dan resonansi tanah. Untuk HVSR itu didapatkan dari akar dari H1 kuadrat tambah H2 kuadrat bagi kelajuan. Menghasilkan frekuensi natural tanah, mengidentifikasi kontras impedansi lapisan. Lalu directional analysis, menilai dominasi arah energi mikrotremor, pemanfaatan untuk area dengan anisotropi atau sumber noise tertentu. Stacking HVSR, pengambilan window 20 hingga 40 detik, stacking spektrum HVSR yang halus dan stabil. Lalu ada bab 9, inversi parameter bawah permukaan. Inversi bawah permukaan. Pendekatan inversi untuk membangun model fisis bawah permukaan berdasarkan pengukuran gelombang seismik, gelombang permukaan, gelombang badan noise seismik, mikrotremor, travel time, dan respons spektral H/V. Inversi merupakan proses matematis untuk memperoleh parameter model yang tidak terukur secara langsung. Kecepatan geser, VS, ketebalan lapisan, kecepatan kompresi, dan impedasi elastik, dan variasi lateral, kecepatan tomografi 2D dan 3D. Model representation, model bawah permukaan permukaan dianggap sebagai lapisan horizontal 1D atau layer cake di atas half space. Parameter tiap lapisan, kecepatan geser, kecepatan kompresi, densitas, P per rho, ketebalan, dan ketebalan. Fokus biasanya VS dan ketebalan, VP dan rho diperoleh dari hubungan empiris. Jumlah lapisan dibatasi 3 hingga 6 lapisan untuk mencegah non-uniqueness dan menjaga kestabilan inversi. Inisial model roll versus meningkatkan dengan kedalaman lapisan, makin dalam lebih kaku. Estimasi ketebalan awal dari puncak HVSR oleh geologi lokal atau log sumur, gunakan batas parameter untuk mencegah solusi tidak realistis, VS terlalu kecil atau besar. Alternatif parameterisasi spline atau polinom jika ingin profil VS halus meski meningkatkan korelasi antar parameter. Lalu forward modeling digunakan untuk membandingkan model dengan data pengamatan. Tujuan menghitung kurva dispersi sintetis dari model VS. Inputannya ada VS, VP, dan rho. Outputnya respon teori untuk model M, metode umum, propagator matrix, reflectivity method, dan wave number integration. Lalu yang pertama ada misfit Jacobian, misfit function. Itu persamaannya sebagai berikut. Lalu linearization untuk metode lokal. Debread itu dapat didekati dengan Debread M tambah G PM. G itu menunjukkan Jacobian atau sensitivity matrix, menunjukkan sensitivitas tiap frekuensi terhadap perubahan VS atau ketebalan. Jacobian biasanya dihitung dengan finite difference perturbation. Lalu least squares atau gas Newton. Persamaan sebagai berikut, dengan WD sebagai bobot data, R regularisasi, damping, atau smoothing, atau shooting Laplacian. Lalu yang C itu ada simulated annealing dan kinetic algorithm. Simulated annealing menjelajah ruang parameter dengan mekanisme pendingin thermal, dapat melewati lokal minima pada suhu tinggi, cocok untuk fungsi misfit nonlinear kompleks. Lalu genetic algorithm, populasi model, seleksi crossover mutasi generasi baru, tidak memerlukan turunan, sehingga ideal untuk kurva dispersi multimode. Perlu forward modeling banyak kali untuk komutasi lebih, sehingga membutuhkan komutasi lebih berat.
Lalu estimasi ketebalan lapisan dan VS. Prinsip dan proses estimasi VS ketebalan gelombang permukaan memiliki sensitivitas kedalaman lambda per 3. Lalu proses estimasi ekstraksi kurva dispersi, menentukan kedalaman target dari frekuensi rendah, bangun model awal, lakukan forward modeling, hitung misfit update literatif hingga model stabil, phase meningkat, profil halus, dan misfit turun. Lalu non-uniqueness, validasi dan ketidakpastian, terdapat trade-off VS. Lalu validasi dilakukan dengan uji sintetik beta misfit VSH untuk mendeteksi multiminima dan analisis ketidakpastian untuk bootstrap atau Monte Carlo untuk mendapatkan interval kepercayaan parameter. Selanjutnya, inversi HVSR, estimasi profil impedansi dan indeks refraksi. HVSR memanfaatkan mikrotremor untuk mengidentifikasi frekuensi resonansi suatu lokasi. F0 muncul karena adanya kontras impedansi elastik antara lapisan sedimen dan batuan dasar. Dengan persamaan sebagai berikut, langsung prinsip fisisnya dan sensitivitasnya impedansi elastik itu Z sama dengan rho kali VS. HVSR terbentuk bila terdapat perubahan Z yang besar, sehingga HVSR sangat efektif dalam mendeteksi batas sedimen bedrock. Untuk menentukan kekuatan refleksi dan bentuk kurva, persamaannya bisa sebagai berikut, yaitu N dari perbandingan VS bawah per VS atas. Lalu proses inversi HVSR, hitung HVSR observe yang terukur dari data mikrotremor, buat model 1D berlapis, lakukan forward modeling, minimasi misfit antara HVSR observe dan HVSR prediction. Metode umumnya genetic algorithm, simulated annealing, PSO neighborhood algorithm karena masalah non-linear. Lalu rekonstruksi model kecepatan dan validasi, tomografi pasif hingga integrasi metode. Inversi tomografi pasif 2D, 3D, VPVS menggunakan waktu tiba gelombang seismik alami untuk memetakan variasi kecepatan 2D atau 3D. Proses inversinya mengumpulkan arrival time, lalu ray tracing, minimasi misfit, metode, sehingga outputnya penampang atau volume kecepatan, zona low velocity versus high velocity, interpretasi geologi, estimasi ketidakpastian dan analisis resolusi. Analisis resolusinya itu ray density, banyak jalur sinar, resolusi tinggi, resolving matrix, parameter dapat dibolehkan R kecil, resolusi rendah, spread function, checkerboard test. Estimasi ketidakpastian itu covariance metric, bootstrap atau Monte Carlo, perturbasi model. Lalu integrasi multimetode, bentuk integrasinya joint interpretation mencocokkan batas sedimen bedrock antar metode, joint inversion, gabungan dispersi HVSR dan travel time, cross constraint, hasil satu metode jadi batasan metode lain. Manfaatnya mengurangi non-uniqueness, meningkatkan akurasi struktur VSVP, hasil geologi lebih konsisten dan reliable. Lalu selanjutnya bab 10 atau bab terakhir, interpretasi geologi dan aplikasi. Ini ada hubungan VS dan sifat fisis batuan. VS ditentukan oleh modulus geser dan densitas. VS menggambarkan kekakuan geser batuan. Batuan yang lebih kaku, nilai VS lebih tinggi. Pengaruh properti batuan, litologi, batuan keras, basalt atau granit, VS tinggi. Sedimen itu VS-nya rendah. Kerapatan ratakan atau fracturing menurunkan mu. Konsolidasi dan kompaksi meningkatkan VS. Porositas dan saturasi, VS mengurangi fluida tapi berkurang bila pori tinggi, sehingga mu-nya menurun. Cuaca atau alterasi menghasilkan zona lapuk, sehingga VS jauh lebih rendah. Ini adalah tabel contoh batuan dan VS hingga impedansi relatifnya. Selanjutnya ada identifikasi dan pemetaan litologi dan kontrak batuan. Identifikasi litologi dari parameter seismik. Litologi dibedakan VP, VS, VP per VS, dan impedansi akustik, air rendah, pasir lepas, batubara, air sedang, shale, air tinggi, karbonat atau anhidrit. VS, indikator kekakuan, VP per VS, pemisah pasir versus shale, dan batubara. Lalu deteksi dan pemetaan kontak batuan atau bondaris. Kontak ditandai reflektor kuat, perubahan polaritas atau ketidakterusan reflektor. Kontras AI dan kecepatan menunjukkan batas formasi top reservoir, basement, karbonat, koal. Variasi lateral VP VS VP per VS menunjukkan membantu melacak transisi facies. Pemetaan
2D 3D hasil inversi impedansi dan kecepatan menghasilkan model litologi 2D dan 3D. Digunakan untuk memetakan sekuens stratigraphy, kontak struktur, fault, unconformity, dan batas lateral batuan. Integrasi crossplot AI VP-VAR VS meningkatkan akurasi klasifikasi litologi. Lalu karakterisasi zona regolith atau pelapukan dan basement. Zona regolith atau batuan lapuk umumnya menunjukkan VS rendah, densitas kecil, dan impedansi sangat kontras terhadap basement. Basement dikenali dari kenaikan VS yang tajam serta respon impedansi yang tinggi. Perbedaan ini mempermudah pemetaan kedalaman lapisan pelapukan serta struktur basement. Identifikasi struktur geologi, sesar lipatan zona shear. Sesar aktif atau zona shear sering tandai penurunan VS, peningkatan heterogenitas, serta anomali lateral pada kecepatan. Lipatan dapat diindikasikan dari perubahan pola kecepatan secara sistematis di panjang lintasan. Struktur-struktur ini diidentifikasi melalui perubahan lateral kecepatan, kontras impedansi, dan pola waktu tempuh gelombang. Lalu aplikasi reservoir, hidrokarbon, dan geothermal. Yang pertama itu ada pemetaan reservoir dan non-reservoir. Batuan reservoir umumnya memiliki VS lebih rendah dan impedansi kecil akibat porositas yang besar. Lalu non-reservoir shale mudstone memiliki impedansi lebih tinggi sehingga dapat dibedakan dengan jelas. Menurut Menke 2012. Identifikasi zona alterasi hidrotermal. Zona alterasi cenderung menurunkan VS karena rekahan dan pelapukan mineral. Perubahan impedansi menjadi indikator keberadaan fluida panas atau alterasi kimia. Menurut Wapenar et al. 2010. Estimasi porositas dan saturasi fluida atau kualitatif. Hubungan antara VP/VS dengan fluida memungkinkan dugaan kondisi saturasi. Porositas tinggi, impedansi rendah, saturasi fluida tertentu dapat mengaruhi nilai kecepatan secara berbeda, menurut Nakamura. Lalu pemantauan reservoir atau time-lapse pasif, perubahan kecepatan dan resonansi dari waktu ke waktu digunakan untuk memonitor perubahan tekanan, temperatur, atau migrasi fluida di reservoir. Seismik pasif cocok untuk memantau jangka panjang karena tidak membutuhkan sumber aktif. Menurut Benson et al. 2007. Studi kasus terintegrasi interpretasi data pasif untuk pemodelan geologi bawah permukaan. Untuk evaluasi HVSR MISW methods, ini ada case study Mamuju West Sulawesi Indonesia. Studi dilakukan setelah gempa Mamuju 2021 untuk menilai potensi likuifaksi. Metode yang digunakan HVSR, frekuensi dominan, dan MISW VS30. Area aluvial tebal memiliki F0 rendah, kurang dari 2,5 Hz, dan VS30 rendah, kurang dari 125 meter per second. Kerentanan likuifaksi tinggi. Area dengan batuan lebih kompak memiliki VS30 tinggi, kerentanan rendah. Hasil digunakan untuk pemetaan mikrozonasi bahaya dan mitigasi bencana. Mitigasi gempa. Aplikasi geologi membedakan regolith atau pelapukan dari batuan keras dan mengidentifikasi zona risiko likuifaksi. Lalu yang kedua ada integrated seismic dan geoelectrical resistivity methods for cavity identification in limestone quarry. Tambang kapur aktif di Sumatera Barat, HVSR digunakan untuk menentukan dominan frekuensi dan indeks kerentanan. Data HVSR dipadukan dengan survei resistivitas geolistrik 2D dan 3D. Hasil menunjukkan anomali resistivitas tinggi, yaitu lebih dari 5.000 ohmmeter yang dikorelasikan dengan pola HVSR tinggi mengindikasikan rongga bawah permukaan. Pendekatan gabungan meningkatkan keandalan deteksi struktur bawah tanah yang tidak terlihat secara langsung. Aplikasi geologi dan geoteknik, identifikasi rongga karst atau void di quarry yang penting dalam mitigasi risiko tanah runtuh. Validasi dilakukan dengan uji sintetik Petamisfit VSH untuk mendeteksi multiminima dan analisis kedebasian melalui bootstrap atau Monte Carlo untuk mendapatkan interval kepercayaan parameter. Lalu integrasi dengan metode geofisika lain seperti gravity, magnetik, geolis, dan seismik aktif. Tujuannya menggabungkan beberapa metode geofisika untuk mengurangi ambiguitas dan menghasilkan model geologi yang lebih akurat. Prinsip dasar integrasinya itu setiap metode memiliki sensitivitas berbeda. Misal seismik itu kecepatan, gravity itu densitas batuan, magnetik mineral magnetik komposisi batuan, geolis itu resisitivitas sensitif terhadap fluida, porositas, dan alterasi. Lalu integrasi antara metode memungkinkan identifikasi litologi, fluida, dan struktur secara lebih meyakinkan. Workflow integrasi, cross-validation menunjukkan anomali antar metode untuk meningkatkan keyakinan interpretasi.
sequential integration, hasil satu metode digunakan untuk membatasi atau memadukan inversi metode lain. Joint inversion menggabungkan beberapa dataset dalam waktu proses inversi dan menghubungkan petrofisika bersama. Lalu probabilistic fusion, metode Bayesian untuk menggabungkan data bersama ketidakpastiannya. Hanya aplikasi praktis integrasi, pemetaan reservoir, kombinasi VS, integrasi alterasi hidrotermal, resistivitas rendah, penentuan kontak hidrologi, kontras impedansi seismik yang diperkuat oleh anomali gravitasi atau magnetik. Lalu kelebihan dan keterbatasan integrasi. Kelebihannya mengurangi non-unik, meningkatkan keandalan model, dan memperkaya interpretasi petrofisika. Keterbatasan membutuhkan asumsi petrofisika, keselarasan lokasi data, dan joint inversion cenderung kompleks. Lalu best practice integrasi, standarisasi koordinat dan datum seluruh dataset, samakan resolusi spasial dan vertikal antar metode agar hasil konsisten, lalu estimasikan ketidakpastian setiap metode sebelum penggabungan, lakukan kalibrasi lapangan, data bore atau data core bila tersedia, dokumentasi asumsi petrofisika dan descriptive model akhir, menurut Benson et al. Dan Menke 2012. Sekian presentasi EAS untuk mata kuliah seismik pasif saya dari menjelaskan bab 1 sampai bab 10. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.